Selamat pagi siswa-siswi Spendus Top School tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini pembelajaran PPKN. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk pertemuan pertama semester ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, kita akan masuk materi pertama nanti, yaitu dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Ibu akan sampaikan KD-nya, kemudian tujuan pembelajaran untuk hari ini. Baik anak-anak, kita mulai dengan bab 1 dengan judul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi dasarnya 3.1 yaitu membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara telah ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945. Tetapi penerapannya mengalami dinamika. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Jadi materinya saat ini adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, sejak Indonesia merdeka itu sampai saat ini ada 4 masa, yaitu yang pertama masa awal kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru, sedangkan yang keempat adalah masa reformasi. Kita lihat satu persatu. Mulai masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 hingga tahun 1959. Pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu contohnya antara lain 1. Pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS. Ini merupakan gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Soemokil bertujuan untuk membentuk negara sendiri, didirikan pada tanggal 25 April 1960. Sekarang kita lihat yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI atau disebut juga Perjuangan Rakyat Semesta. Ini dipimpin oleh Sarifudin Prawira Negara dan Vence Sumual tahun 1957 dan 1958 di Pulau Sumatera dan di Sulawesi. Untuk yang kelima, ada Angkatan Perang Ratu Adil, merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Westerling tanggal 15 Januari tahun 1949. Tantangan yang keenam, ada perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI, tetapi
masih menggunakan konstitusi yang lama, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dalam penerapannya. Masa yang kedua yaitu masa Orde Lama. Tahunnya tahun 1959 sampai 1966. Masa ini juga dikenal dengan istilah periode demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi merupakan sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat kepada pemimpin negara, yaitu pada Presiden Soekarno. Karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi, karena seringnya pergantian kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang yang bersifat tetap, undang-undang dasar yang bersifat tetap. Oleh karena itu, Presiden RI mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Tetapi pelaksanaannya tidak secara murni. Itu terlihat dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yaitu antara lain saja ini pelaksanaan demokrasi terpimpin itu tadi. Kemudian yang kedua, ada pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Juga ada menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis atau disingkat Masekom. Itu pada masa Orde Lama. Sekarang kita masuk pada masa yang ketiga, yaitu masa Orde Baru. Era ini dikenal dengan nama Orde Baru karena Orde ini ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Tapi pada masa ini kekuasaan presiden merupakan pengontrol utama, baik untuk lembaga negara yang bersifat suprastruktur, contohnya DPR, MPR, DPA, dan BPK serta MA, maupun yang bersifat infrastruktur, contohnya LSM, Parpol, dan sebagainya. Sekarang pada masa yang keempat, yaitu masa reformasi, mulai tahun 1998 hingga sekarang ini. Pada masa reformasi ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai tantangan yang bukan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Kebebasan itu yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia meliputi berbagai bentuk, baik itu kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Tantangan lain dalam masa ini, masa reformasi ini, yaitu ada penurunan rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga, bangsa, dan pelajar. Tindak kekerasanlah yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka hingga saat ini dapat dibagi menjadi 4 masa, yaitu awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Dan setiap masa mempunyai tantangan yang berbeda. Nah, dari situ kalian bisa lanjutkan juga dengan latihan soal yang disampaikan melalui link yang ada. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik dan kemudian jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Nah, untuk materi berikutnya mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa akan disampaikan pada pertemuan kita berikutnya. Terima kasih.